sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, penyelidikan terus dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Seluruh data berusaha untuk dikumpulkan dan hasilnya masih menunggu waktu di depan. Ada cuaca buruk, tapi bisa diatasi. Belakangan, kejanggalan mengemuka. Saya Aiman Wicaksono, tanpa mendahului hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, saya akan mengupasnya untuk memberikan pesan terkait dengan pengawasan di masa pandemi. Ikuti saya. Alpha 1310 passing altitude. Passing 6,500. Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan kembali bahwa flight data recorder sudah ditemukan. Kami menemukan salah satu mesin dengan kondisi fan blade dan turbine blade yang telah rontok. Temuan ini menunjukkan bahwa pada saat impact, mesin dalam keadaan hibur thrust yang tinggi. Saya akan menuju ke salah satu simulator yang dimiliki oleh Kapten Vincent Raditya. Untuk kemudian saya akan meminta kepadanya membuat simulasi. Yang pertama, cuaca buruk. Kemudian yang kedua, mesin seluruhnya mati. Dan yang ketiga adalah ketika flight control atau sistem kendalinya juga mati. Saudara, ikuti saya akan menuju ke simulator. Ini tuh bekas pesawat Sriwijaya. Oh, ini bekas pesawat Sriwijaya? 737? 200. 73, oke. Ini kita udah siap di lepas landas ya, di runway-nya. Udah, take off ya? Siap. Padahal simulator saya agak deg-degan juga. Suaranya sudah jelas. Ya. Sedang siap-siap. N1 Toga. Auto hold. V1. Oke. Take off dari runway Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Oh, landing gear ini ya? Iya. Jadi nutup dia. Udah, sekarang saya matikan ya. Iya. 11.000 sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Suaranya berhenti. Baik. Ya, Oh, ini langsung turun ini? ya, otomatis. Jangan ini dulu. Oke, jangan panik. Jangan panik. Baik. Ya, kalau memang saudara kita melihat di jendela ini memang agak menyeramkan karena terombang-ambing begitu ya. Kita akan landing, kita akan mendarat dalam kondisi seluruh mesin mati. Mesin mati masih bisa dikendalikan, cuaca buruk masih bisa diantisipasi, tapi sistem kendali yang bermasalah belum tentu bisa diatasi. Saudara, penyelidikan terus dilakukan terhadap kecelakaan atau crash dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Perangkat dan data terus dikumpulkan, tapi belakangan ada kejanggalan yang mengemuka. Benarkah itu? Berikut informasinya. Confirm Victor Mike Charlie, ready to arrest Pandu. Istri saya salah satu penumpangnya. Bahwa flight data recorder sudah ditemukan. Dunia dirgantara Indonesia lagi-lagi diuji
pesawat Sriwijaya SJ182 rute Jakarta-Pontianak membawa 62 penumpang beserta awak pesawat jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Proses pencarian puing pesawat dan korban masih terus dilakukan. Dari total 62 penumpang, masih minim identifikasi yang bisa dilakukan. Faktor kondisi jenazah yang sulit dikenali menjadi sebab lamanya proses identifikasi. Kondisi dari sampel itu sendiri, body part itu ada terendam di dalam air. Ini memang menjadi tantangan kita untuk lebih teliti dan lebih hati-hati. Karena DNA itu harusnya steril. Padahal mungkin kemarin itu sudah ketumpuk-tumpuk. Sehingga kita harus mengisolasi dengan alat-alat tertentu, mensterilkan bahwa body part tersebut tidak terkontaminasi dengan body part yang lain. Secara sel. Sejauh ini masih menjadi misteri apa sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Teka-tekinya tersimpan dalam black box atau kotak hitam pesawat. Pekan lalu, tim Satuan Tugas Penyelaman TNI Angkatan Laut menemukan salah satu bagian dari kotak hitam, yakni perekam data penerbangan atau Flight Data Recorder (FDR). Belakangan, bagian dari CVR alias Cockpit Voice Recorder juga bisa diangkat meski perangkatnya sudah tak utuh lagi. Kotak hitam atau black box terdiri dari dua jenis, yakni Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR). Keduanya berada di tempat terpisah di sekitar ekor pesawat. Flight Data Recorder merekam data teknis penerbangan yang meliputi waktu, ketinggian dan kecepatan pesawat hingga putaran mesin. FDR ini berfungsi untuk menyelidiki kecelakaan serta analisis perbaikan penerbangan. Sementara, Cockpit Voice Recorder (CVR) merekam audio di dalam kokpit pesawat yang berupa komunikasi antara pilot, kopilot, dan awak kabin. Selain itu, komunikasi antara pilot dan pemandu lalu lintas udara di menara pengawas bandara alias Air Traffic Control (ATC) hingga merekam suara-suara instrumen peralatan di dalam kokpit. Kedua bagian dari kotak hitam ini sungguh penting bagi penyelidik kecelakaan untuk mengungkap tuntas penyebab jatuhnya pesawat. Itu kan pesawat tuh delay 30 minutes ya, due to weather jelek. Biasanya kalau weather jelek, dari tower itu kita tidak diizinkan, start mesin tidak diizinkan, karena cuaca jelek kan. Itu mungkin below minima istilahnya, below minima itu di bawah sekian-sekian gitulah gitu. Kemarin memang cuaca sepanjang hari jelek gitu, menurut kontak itu jelek ya. Jadi ya, itu di bawah minima, visibility-nya kurang dan segala macam. Kemudian juga di jalan juga kan mungkin pantau awannya cukup banyak. Jadi akhirnya ATC itu punya wewenang dia untuk memberikan izin untuk kita berangkat atau tidak begitu. Ada sejumlah perkiraan berkembang berdasarkan kondisi sesaat sebelum kecelakaan. Pada saat kejadian, cuaca dilaporkan buruk, sehingga menyebabkan keterlambatan 30 menit saat boarding. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Sriwijaya Air sesaat setelah pesawat dilaporkan hilang kontak. Jadi tadi delay, menurut informasi yang saya terima juga bahwa itu akibat hujan deras, makanya ada delay 30
saya berada di Jakarta Utara. Saya akan menuju ke salah satu simulator yang dimiliki oleh seorang penerbang yang bernama Kapten Vincent Raditya. Saya akan meminta kepadanya membuat simulasi 3 hal, saudara. Yang pertama, cuaca buruk ya. Kemudian yang kedua, mesin seluruhnya mati. Jadi ada di sayap kanan dan sayap kiri ada turbin atau mesin pesawat jet yang biasa digunakan di pesawat komersil. Kedua-duanya mati. Bagaimana kemudian kondisi ketika sedang berada di atas ketinggian di atas 10.000 kaki atau di atas 3.000 meter dari permukaan laut. Dan yang ketiga adalah ketika flight control atau sistem kendalinya juga mati. Saudara, ikuti saya akan menuju ke simulator persis mirip dengan apa yang ada di pesawat komersial. Ikuti saya. Saya masuk, saudara. Ketemu dengan Kapten Vincent Raditya. Kapten Vincent, Messi, apa kabar, Kapten? Apa kabar? Ini kecil-kecil tapi ternyata ada beberapa simulator ya. Ada Boeing, Ada Airbus. ada Airbus, Ada Cessna. luar biasa. Kita naik ke atas. Yuk kita coba, yuk. Menuju ke Boeing ya. Dan saudara, kita akan masuki pesawat simulator. Saya biasanya duduk di sini. Kali ini saya izin duduk di tempat first officer, co-pilot. Boleh, silakan. Saya akan duduk, saudara. Silakan. Ini persis semuanya ya. Iya, Ketinggian, semua, jarak. Ini memang pesawat beneran kan? Ini pesawat beneran. Ini tuh bekas pesawat Sriwijaya. Oh, ini bekas pesawat Sriwijaya. Ini potongannya pesawat Oke. Sriwijaya. 737. 200. Iya. Setirnya ini masih bawaan aslinya nih, lihat nih. Oh, ini asli nih ya? Asli. Ini sudah pernah terbangin mungkin kakek kita, nenek kita. Nih, 737-200. Ini adalah teknologi lebih barunya dari Boeing 737-500. Oke. Saya boleh pegang ya? Ya, boleh. Oke. Ini kita akan persiapkan dulu ya. Oke, ini di scan dulu flow-nya. Oke. Ini sudah saat ini ambil bridge sudah. Oke. Terus ini dari close sudah. Masih di setting oleh Kapten Vincent Raditya, saudara. Saya sekarang berada di Bandara Soekarno-Hatta, dalam tanda kutip. Iya. Ini kita udah siap di lepas landas ya, di runway-nya. Untuk kemudian lepas landas, tapi sedang dipersiapkan dulu. Ini kita mesti rapi-rapi, dibikin dulu semua. Oke. Supaya waktu kita terbang kita nggak pusing. Ini biasanya dibantu oleh co-pilot, tapi karena co-pilotnya amatiran jadi nggak bisa dibantu. Dan sudah selesai semua di set oleh Kapten Vincent. Kita akan terbang Cap ya dari Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kita akan buat simulasi. Nanti di atas, semua mesin kita akan matikan. Dan bagaimana kemudian ketika flight control atau sistem kendalinya yang kemudian bermasalah. Nanti kita akan lihat apakah berbahaya atau tidak. Kita akan simulasikan ini. Termasuk juga cuaca ya, kan? Cuaca ya biasa. Cuman kalau di sini disimulasikan gelap aja. Oh, gelap aja, oke. Jadi kalau kita coba simulasikan dulu. Oke, baik. Dah, sekarang saya matikan ya. Iya. 11.000 sudah ya? Oke. Ini suara angin aja ini? Iya. Jadi tanpa mesin ini ya? Iya. Ya, kalau memang saudara kita melihat di jendela ini memang agak menyeramkan karena terombang-ambing begitu ya. Tapi masih tetap bisa kendalikan, Cap ya? Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif